Assalamualaikum, halo rekan-rekan sekalian. Kesempatan kali ini kita diskusikan tentang yang disebut dengan transfer learning. Video sebelumnya membahas tentang beberapa contoh aplikasi atau contoh-contoh CNN yang kekinian yang banyak digunakan orang, yang terbukti bagus dan sudah dilatih dengan banyak data ya, seperti VCG 16, ResNet, AlexNet ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan transfer learning terkait dengan model-model yang sudah bagus-bagus tadi. Ya, bagaimana model-model yang bagus tadi itu yang mungkin untuk aplikasi tertentu, bukan untuk aplikasi kita, tapi bisa kita transfer kemampuannya itu untuk aplikasi kita. Ya, ini nanti kita kenal disebut dengan transfer learning. Baik, kita coba diskusikan terkait dengan transfer learning. Nah, teorinya dulu, sedikit teori bahwa misalkan kita ingin mengetahui apakah gambar itu ekor anjing atau seekor kucing, maka dalam pendekatan ini ada kemungkinan dua pendekatan ya. Pertama, ya kita membangun model deep learning-nya dulu dari bawah, dari nol ya. Kemudian kita melatihnya, baru kemudian kita uji. Atau cara yang kedua, kita sudah menggunakan model yang terlatih. Ya, orang sudah melatihnya, kemudian kita gunakan, dan kita nggak perlu membangun sendiri. Kita sudah membangun yang dibangun oleh orang lain. Nah, yang seperti ini disebut dengan pre-trained model, ya, model yang sudah dilatih oleh orang lain, oleh kelompok lain, oleh komunitas misalkan, dan kemudian bisa kita gunakan ya. Misalkan untuk deteksi tadi, kalau tadi sudah dia misalkan tadi kan ada 1000 ya dalam VCG tadi bisa mendeteksi 1000 kelas. Misalkan di situ termasuk deteksi kucing sama anjing, ya sudah kita pakai itu. Kita nggak perlu lagi membuat sendiri karena sudah ada yang membuatnya dan sudah diuji oleh banyak orang lagi. Nah, ini sangat menguntungkan ya menggunakan pre-train model ini karena menghemat waktu kita dan juga nggak perlu kita membingung-bingung membuat struktur sendiri, kemudian melatihnya, mencari kita data sendiri, ya sehingga betul-betul menghemat waktu dan juga menghemat sumber daya. Bahkan mungkin ada banyak keuntungan tak terduga ya kalau dalam gambar-gambar itu dilatih itu ada pohonnya, ada sebagainya, itu ada langitnya, itu menambah dari kemampuan dari sistem kita ya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin detail lagi ya dalam aplikasi yang sudah kita jelaskan tadi menggunakan pre-trained model dalam CNN, secara garis besar ya sebenarnya sistemnya itu kan dibagi dua secara garis besar ya. Secara garis besar itu atau mungkin sebelum pembagian itu ini rata-rata kan strukturnya begini ya dari contoh-contoh tadi yang sudah kita jelaskan. Dari contoh-contohnya itu contoh-contohnya saya coret-coret dulu. Nah, ini contoh-contohnya itu ada konvolusi ya, ada konvolusi layer, ada pooling, baru kemudian flattening ya. Flattening, baru kemudian di sini dense-nya. Nah, dense inilah yang biasa disebut dengan ANN yang biasa yang kita kenal. Ini konvolusi sama pooling bisa macam-macam kan, ada konvolusi pooling, ada konvolusi pooling ya. Ada konvolusi pooling, ada konvolusi pooling dan seterusnya strukturnya. Nah, itu sebenarnya kalau kita ketahui di situ sebenarnya ada dua bagian ya. Ada bagian pertama yang disebut dengan di sini disebut sebenarnya feature learning ya. Ini disebut dengan feature learning. Nah, di sini disebut dengan classification feature learning layer ya, feature learning layer yang di sini disebut dengan classification layer. Ya, jadi ada dua bagian ya. Sebenarnya bagian di sini adalah bagian feature learning-nya. Sebenarnya kalau kita mungkin kembali ke computer vision yang tanpa menggunakan deep learning, maka kita harus menyiapkan fitur-fiturnya kan, ya, menggunakan fitur-fitur yang macam-macam, baru kita masuk ke jaringan saraf tiruannya, classification-nya diklasifikasi. Tapi dalam deep learning ini, dalam menggunakan CNN, proses daripada ekstraksi feature itu dilakukan oleh CNN atau dilakukan oleh convolutional layer-nya. Nah, ini di sini yang terjadi sebenarnya kita di sini ini ya sudah melakukan ekstraksi fitur sebenarnya di sini. Ada ekstraksi
fitur-fitur. Nah, kalau kita melihat bahwasanya di sini, seperti contohnya tadi VGG misalkan ya, VGG itu kelasnya kan jumlahnya ada 1000 kelas itu, ya kan? Dan sudah dilatih dengan begitu banyak data. Artinya sebenarnya VGG ini untuk bagian sininya, fiturnya ini dia sudah sudah dilatih untuk mengenali berbagai macam kondisi objek, entah garis apa vertikalnya, entah horizontalnya, entah sudut 40 derajatnya, entah wajah, kemudian sampai semuanya abstraksinya sampai kemudian lebih jelas dari tidak jelas menuju jelas. Dia sudah mempelajari fitur-fitur itu di sini. Hanya di sini ini nanti ini kan biasanya untuk keperluan klasifikasinya. Artinya apa? Bagian ini kan sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus bagian sini. Tinggal nanti perlu diperbaiki bagian sini. Nah, manfaatnya apa di sini? Manfaatnya nanti adalah untuk keperluan kita. Contoh aja, ini kasusnya adalah VGG tadi untuk deteksi objek 1000 objek ya. 1000 objek yang ada di alam, ada mobil, ada kucing, ada anjing, ada tiang, ada sebagainya. Nah, sekarang kita mungkin memiliki aplikasi lain. Contoh aja, sekarang kita mau mendeteksi, misalkan sekarang mau mendeteksi tingkat keparahan COVID gitu ya, dari X-ray misalkan, dari hasil rongsen. Ya, nanti tingkat keparahannya mungkin ada 5 level misalkan. Ya. Nah, ya, dengan kita memanfaatkan VGG ini, kita bisa memanfaatkan bagian fitur learning-nya, kita ambil, kemudian yang bagian sininya, ini kita latih dengan data kita sendiri. Kita training ini. Bagian ini kita ambil, bagian ininya kita ambil, kemudian yang ininya, ini tidak kita ambil, kita buang bagian sininya, dan kita ganti dengan milik kita sendiri untuk melatih aplikasi kita. Ini yang disebut dengan transfer learning. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, mungkin lebih detailnya bisa kita jelaskan ya. Misalkan kita ada beberapa keadaan ya, ada beberapa keadaan. Saya akan ganti warna dulu, ganti warna, mungkin ganti warna merah ya. Jadi dalam transfer learning ini ada beberapa keadaan ya. Misalkan kita ini sudah ada suatu sistem yang bagus ya. Misalkan anggap aja ini konvolusi tapi kita buat untuk sederhananya aja ya. Untuk seperti tadi informasi kayak di ResNet tadi, ini ada banyak ya, ada banyak lapisan begitu. Nah, terus di sini ya sampai sini semua ini adalah masih konvolusi ya, masih konvolusi sampai kemudian di bagian sini. Nah, baru sudah fully connected ya, baru ini di flatten misalkan. Baru setelah itu masuk ke sini fully connected ya. Sampai di sini nanti masuk ke softmax-nya. Di sini sudah softmax-nya. Ya, ini tadi anggap aja kayak VGG atau ResNet aja, atau misalkan ini adalah VGG 16 begitu ya. Ini sudah terlatih. Nah, di bagian ininya tadi ya, ini bagian sampai sini ya, ini bagian. Nah, ini bagian dari convolutional layer atau tadi kita sebut dengan feature learning ya, fitur learningnya. Ya, ya ini aplikasi software-nya di sini. Ini yang classification layer-nya ya. Ini classification layer-nya di sini. Classification layer. Ya. Nah, kita bisa tadi sebagaimana ide sebelumnya, kita bisa melakukan transfer learning. Kita hanya bisa mengambil bagian depannya saja, kita ambil ya. Mungkin bagian depannya ini saya tulis ulang. Saya tulis ulang ya, ini bagian depannya, ini kita ambil. Ya, yang bagian ini sampai di sini kita ambil. Seret, ini kita ambil. Nah, kemudian bagian yang sini kita buang, miliknya VGG itu, kita pakai aplikasi kita sendiri. Mungkin ini tadi ada 1000 kelas ya, 1000 kelas misalkan, ada 1000 label. Nah, sekarang ini kita ganti dengan milik kita sendiri, hanya mungkin ya 4 label saja. Karena keperluan kita.
tadi ya, kalau tadi cerita COVID ya, dari gambar X-ray berarti ada kondisi keparahan dari pasien hanya dengan melihat rongsennya ya. Ini contohnya begitu. Jadi ini aplikasi kita, milik kita sendiri sudah. Milik kita, kita mendesain. Yang ini kita ambil dari sini, fitur learningnya. Kemudian kita training. Maka setelah itu ternyata, setelah kita training, ternyata kok hasilnya belum bagus ya. Ya, dalam masa training, oke, sebelum ke sana, dalam waktu training, ketika ini proses training, bagian yang depan sini ini nanti di freeze. Di freeze itu dibekukan sehingga dia tidak terupdate bobot-bobotnya. Jadi bobot-bobotnya di freeze, dibekukan. Jadi yang di sini aja yang hanya bisa di training, bobot sini yang di training. Ini bobot yang tertraining. Yang di sini enggak di freeze, dibekukan. Nah, karena apa? Karena kita nggak ingin mengupdate ini, karena kita sudah merasa ini bagus dari ini, bobot-bobotnya sudah cukup dengan bobot-bobot itu. Nah, di bagian ini dibekukan, kita hanya ambil bagian ini saja. Kemudian setelah itu kita training, ternyata akurasinya 80%. Aduh, kok masih belum bagus ya? Saya kok kurang serg ya. Ya kalau begitu, anggap aja mungkin saya buat baru lagi biar memudahkan pemahaman. Ini model yang sama ya, ini model yang sama. Ini sampai di sini, ini flatten ya, flatten. Ini juga begitu, ini bagian flattennya. Baru di sini fully connected, ini softmax-nya. Nah, kita dengan data tadi, ternyata dengan kondisi yang seperti ini, akurasinya masih belum bagus. Karena itu kita bisa melakukan proses freezing, freezingnya bisa dikurangi. Sampai sini, ini kita freeze. Nah, yang di sini, ini kita update bobotnya. Ya, ini kalau tadi yang di sini kan yang di update bobotnya. Nah, sekarang diperbanyak yang diupdate. Kemudian kita training lagi, ya. Kita training lagi dengan data kita, mungkin jadi 90%. Nah, jadi kita bisa mengatur mana yang bisa di-freeze, mana yang tidak. Ya, itu yang dimaksud dengan transfer learning. Jadi kita memanfaatkan kemampuan ekstraksi fitur dari model-model yang sudah terlatih dengan banyak gambar, banyak aplikasi, banyak tujuan ya. Meskipun itu gambar kita mau pindahkan ke gambar yang lain yang bukan yang tadi, tidak masalah. Itu juga bisa. Ya, jadi tidak harus gambarnya harus sama, tidak. Nah, kalau harus gambarnya sudah sama, ya nggak usah dipakai aja langsung yang ini. Ini kan ketika kita mau mendevelop aplikasi kita, tapi kita nggak memiliki jumlah data yang cukup, data kita nggak begitu banyak, ya. Dan kira-kira secara aplikasi mirip-mirip ya, sama-sama deteksi gambar misalkan. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan transfer learning. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana melakukan freezing, nanti kita akan diskusikan di penjelasan untuk kode Python bagaimana proses transfer learning ini. Ya, mungkin itu saja video dari saya untuk kesempatan kali ini terkait dengan transfer learning. Kita nanti masuk ke video penjelasan Python terkait dengan proses transfer learning ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.